Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam limpahan nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat mulia ini guna melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Maka mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah meridhai apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan berbagai macam nikmat Allah yang teranugerahkan kepada kita, menurut contoh dari Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu, kecuali kenikmatan itu senantiasa kita tunaikan dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku juga mengharamkan kezaliman di antara kalian, dan janganlah kalian saling menzalimi. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah sangat benci sekali dengan segala bentuk kezaliman. Apakah itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga terhadap diri kita dan kezaliman terhadap orang lain. Bahkan ma'asyiral muslimin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada dua dosa yang apabila dosa itu terlaksana di muka bumi ini, maka sanksi dari perbuatan dosa itu tidak hanya mendapatkan sanksi kelak di akhirat, tetapi juga akan terbayarkan sebagai hutang dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana ketika dalam sebuah hadis disebutkan, babani maftuhani muajjalani uquba tuhumma fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa, kata Rasulullah, yang Allah kasih balasannya di dunia dan akhirat, yaitu yang pertama durhaka kepada orang tua, dan yang kedua adalah berbuat zalim kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, zalim di sini sifatnya umum, baik terhadap kaum muslimin ataupun kepada kaum non muslimin atau orang-orang kafir. Makanya suatu ketika Nabi itu pernah ketika itu mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal dan Musa al-Ansari berdakwah ke daerah Yaman, di mana zaman waktu itu tidak ada satupun yang memeluk agama Islam. Satu yang dipesankan Rasulullah kepada mereka, janganlah berbuat zalim, karena bisa jadi walaupun perbuatan zalim itu menimpa orang-orang kafir, Allah pun pasti akan menolong mereka untuk membalaskan kezaliman yang mereka alami.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kezaliman apa yang paling besar? Disebutkan di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mencatat, mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan, karena sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan perbuatan zalim ini terkhusus kepada hablum minan nas atau kepada manusia yang lain, bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang susah payah kita usahakan di dunia. Ma'asyiral muslimin, pada suatu ketika Rasulullah itu pernah ditanya tentang seorang wanita. "Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'di jaraha ya Rasulullah, aina hiya ya Rasulullah?" Qala finnar. Lalu kemudian Rasulullah pun ditanya lagi, "Ya Rasulullah, tudkaru inna fulana tudkaru min illati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'di jaraha ya Rasulullah, aina hiya ya Rasulullah?" Qala fil jannah. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh seseorang tentang dua orang wanita. "Ya Rasulullah, saya mengenal seorang wanita. Jangan ditanya tentang sholatnya, jangan ditanya tentang sodakohnya, jangan ditanya tentang bagaimana puasanya. Dia senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Tetapi satu kekurangannya ya Rasulullah, dia selalu menyakiti saudaranya dengan lesannya." Lalu kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Di manakah tempatnya dia?" Rasulullah menjawab singkat, "Dia di neraka." Lalu kemudian laki-laki itu melanjutkan, "Ya Rasulullah, sebaliknya aku juga mengenal seorang wanita. Salatnya hanya yang fardu saja, jarang sedekah karena memang dia terbatas finansialnya. Puasanya juga hanya bulan Ramadan saja, tetapi dia tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisannya. Lalu tempatnya di mana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab singkat, "Fil jannah," tempatnya di surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rupanya pahala ibadah, amal soleh yang dia kerjakan tidak mampu menolong pelakunya selama dia berbuat kezaliman, sehingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Di sini akhirnya kita menjadi paham jamaah sekalian, belum tentu seseorang ketika menjadi ahli ibadah, memukau dalam sholatnya, memukau di dalam sedekahnya. Kadang-kadang kita sampai memuji betapa solehnya orang itu, tetapi ketika dia tidak mampu menghindarkan dia berbuat zalim kepada orang lain, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia. Dan tentunya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah pun melaknat orang-orang yang zalim sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud, surat yang ke-11 di penghujung ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, secara singkat akan kami sampaikan beberapa riwayat kisah tentang orang-orang yang terzalimi. Umar bin Khattab punya adik perempuan bernama Fatimah, dan adiknya Umar bin Khattab ini dinikahi oleh seorang sahabat yang bernama Sa'id ibnu Zaid. Sa'id ibnu Zaid ini adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah dijamin masuk surga, sehingga mereka ini pun digolongkan dalam kelompok al-asyaratul mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan disampaikan dalam satu redaksi hadis, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, kemudian ada Tolha, ada Abdurrahman bin Auf,
kemudian ada Abu Ubaidah, dan termasuk di antaranya adalah Sa'id ibnu Zaid ini. Bagaimana Sa'id ibnu Zaid ini? Pada suatu ketika dia punya kebun, merawat pohon kurma. Di sana juga ada sumur-sumurnya. Ketika itu datanglah seorang wanita dengan petantang-petantang mengatakan, "Hei, ini tanahku." Lalu kemudian ternyata ma'asyiral muslimin, perseteruan itu akhirnya nyampe kepada khalifah yang waktu itu dijabat oleh Marwan bin Hakam. Lalu akhirnya diadukanlah masalah itu di sidang di hadapan khalifah Marwan bin Hakam. Ma'asyiral muslimin, lalu Zaid ibnu Zaid ini pun berkata kepada khalifah Marwan bin Hakam, "Ya khalifah, lihatlah wanita ini sudah melampaui batas. Ia sudah melampaui batas mengaku bahwa tanahku ini adalah tanahnya. Pohon-pohon kurmaku ini adalah miliknya. Dan dia mengaku sumur-sumurku ini adalah miliknya." Lalu kemudian Marwan pun bertanya kepada wanita itu, "Apakah itu betul tanahmu? Apakah itu betul pohonmu? Dan apakah itu betul sumur-sumurmu?" Lalu wanita itu menjawab dengan bersumpah-sumpah, menunjukkan kesungguhannya. Dia mengklaim ini adalah tanah miliknya. Lalu akhirnya Khalifah Marwan berkata, Sa'id ibnu Zaid pun berkata kepada Khalifah Marwan bin Hakam, "Wahai Khalifah Marwan, saya ini adalah salah satu seorang sahabat Nabi, dan saya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin saya mengambil kebun orang lain, kurma orang lain, sumur orang lain. Ini semua adalah milik saya. Saya paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Sambil menangis Sa'id ibnu Zaid menyampaikan demikian. Tetapi tetap saja wanita itu menyumpah-nyumpah, bersumpah bahwa itu tanah miliknya. Lalu akhirnya Sa'id ibnu Zaid pun berkata, "Ya Khalifah, tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, manik tadu'a sibron min ardin tawakalallah sabahi tawakallahu sabaradid yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah saja, maka tanah itu akan dikeruk sampai sedalam 7 lapis bumi dan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kau dengar ini wahai Marwan? Lalu ma'asyiral muslimin, Sa'id ibnu Zaid pun berkata, "Ambillah, baiklah, ambillah tanah itu kalau kau mengakui tanah itu milikmu. Ambillah pohon-pohon kurma itu dan ambillah sumur-sumur itu. Aku serahkan kepada itu semua kepadamu." Lalu kemudian Sa'id ibnu Zaid pun mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma in kanat kadzibatan, ya Allah, jika klaim wanita ini benar, jika dia memang dusta mengakui semuanya itu, Allahumma a'mi basaraha waqtul hafi masra'atiha." Maka ya Allah, panjangkanlah umurnya, butakanlah matanya, dan wafatkanlah dia di dalam kebunnya ini. Dan akhirnya ma'asyiral muslimin, doa dari Sa'id ibnu Zaid pun dikabulkan oleh Allah. Wanita ini dipanjangkan umurnya hingga menjadi nenek-nenek. Lalu kemudian penglihatannya terganggu karena buta. Lalu dia pun berjalan tanpa sadar. Di depan ada sebuah sumur, sehingga akhirnya dia pun jatuh ke dalam sumur dan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Kabair, di salah satu bab disebutkan sebuah kisah seorang ajudan raja yang sombong. Dia merasa paling dekat dengan raja karena dia memang ajudan pribadinya, sehingga memandang rendah orang lain. Suatu ketika berada di kampung nelayan, berada di dekat pantai, dia melihat seorang laki-laki tua yang mengambil ikan tuna hasil dari nelayan. Direbutnya ikan itu, tetapi dipertahankan oleh laki-laki tua itu. Lalu akhirnya dia pun
karena masih muda, tenaganya besar, sehingga akhirnya mampu merebut ikan itu. Lalu dibawahlah ikan itu ke rumahnya untuk dimasak. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat disebutkan ada beberapa versi. Ada versi yang pertama menyatakan laki-laki itu tidak sengaja tertusuk oleh duri dari ikan itu sehingga jempolnya terluka. Riwayat yang lain menceritakan ikannya itu sempat menggigit karena belum benar-benar mati. Jempolnya digigit oleh ikan itu. Tetapi setelah itu ma'asyiral muslimin, setelah sampai rumah dimasaklah ikan itu, lalu dia pun menikmati ikan itu begitu nikmatnya. Suatu ketika setelah malam menjelang tidurnya, dia merasakan begitu nyeri hebat di jempol tangannya. Dia menangis, menjerit-jerit kesakitan. Rupanya lukanya itu infeksi, sehingga akhirnya besoknya dibawa ke seorang tabib. Tangannya ini, jemarinya dan tangannya ini sudah menghitam, sehingga sama tabib itu disarankan untuk apa? Diamputasi. Sehingga akhirnya diamputasi sampai tangannya. 3 hari kemudian ternyata lukanya tidak sembuh, hingga akhirnya lengannya akhirnya diamputasi lagi sikutnya ini. Lalu akhirnya dia dirujuk ke seorang tabib, dan kebetulan tabib ini adalah seorang alim. Lalu dia ditanya, apakah kau pernah menzalimi seseorang? Lalu akhirnya laki-laki itu mengaku, saya seminggu yang lalu mengambil ikan, merebut paksa ikan dari seseorang. Lalu ikan itu durinya menusuk, menancap ke jempol tangan saya. Lalu sang tabib yang alim itu mengatakan, baiklah, sebaiknya kamu datangi nelayan itu, minta maaflah, minta ridho dari ikan yang kau ambil ini, agar kau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah dia ke kampung nelayan, mencari alamat laki-laki nelayan yang tua itu, sehingga bertemulah, dan dia pun menyampaikan permohonan maafnya, sungguh-sungguh minta maaf, dan agar diberikan ridho dari ikan yang telah diberikan, yang direbutnya tadi. Lalu kemudian dengan berbesar hati laki-laki nelayan itu memaafkan, dan subhanallah terjadi keajaiban. Luka yang akan menghitam di lengan yang dekat lengan atas ini, yang awalnya menghitam membiru, begitu dia mendapatkan pemaafan dari laki-laki nelayan itu, lambat laun berangsur-angsur kering dan akhirnya sembuh. Inilah ma'asyiral muslimin bentuk kezaliman. Di dalam Asmaul Husna ada salah satu nama Allah Al-Jabbar, yang artinya Allah yang memperbaiki kondisi hambanya. Maka Allah memperbaiki kondisi hambanya bagi orang-orang yang hatinya tersakiti karena dizalimi. Salah satunya adalah dengan menampakkan bagaimana orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya laki nelayan ini mendapatkan hiburan ketika dia melihat seseorang yang telah merebut ikannya. Lalu dia melihat bahwa kebesaran Allah menjadikan dia mendapatkan azab. Tangan kanannya diamputasi karena infeksi. Disitulah Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang zalim. Maka jangan pernah kita ini berlaku zalim kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-42 pernah menyampaikan, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak pernah lengah terhadap perlakuan orang-orang yang zalim, dan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya sebelum seseorang yang berlaku zalim itu meninggal dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari tema khutbah Jumat pada siang hari ini. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita mohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk agar kita diberikan kekuatan istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban kepada kita Allah kepada kita, sehingga akhirnya kita diberikan kekuatan mendapat keistimewaan orang-orang yang istiqomah, yaitu kata Rasulullah akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha, karena istiqomah ini adalah perkara yang berat, perkara yang sangat menjadikan Rasulullah SAW terbebani karena dengan perintah istiqamah ini yang menyebabkan rambut beliau akhirnya memutih. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.